Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA. Pembahasan soal tentang pewarisan sifat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan juga share untuk teman kalian yang membutuhkan video ini. Persilangan monohibrid dominasi penuh. Perhatikan contoh soalnya. Tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Merah disilangkan dengan putih. Merah dominan terhadap putih. Didapatkan F1 berbunga merah, begitu ya. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, jadi F1-nya tadi merah disilangkan dengan sesamanya, maka bagaimana perbandingan fenotip dan genotip F2-nya? Lalu, jika dalam persilangan tersebut diperoleh tanaman sejumlah 120, berapa jumlah tanaman yang berbunga merah? Merah dominan, sehingga kita simbolkan dengan huruf besar M. Sedangkan yang resesif adalah putih. Putih M kecil. Lalu persilangannya yaitu merah disilangkan dengan putih. Selalu dituliskan berpasangan alelnya ya. Yang ini merah, yang ini putih fenotipnya. Kemudian kita tuliskan gametnya. Gametnya berarti ini M besar, yang ini M kecil, sehingga diperoleh F1 M besar dengan M kecil bergabung menjadi M besar M kecil. Nah, karena merah itu dominan, maka ini fenotipnya adalah merah, gitu. Lalu di sini jika F1 disilangkan dengan sesamanya, jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kita tuliskan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, sekarang ini gametnya itu ada dua, M besar dan M kecil. Yang ini M besar dan M kecil, sehingga diperoleh keturunan yang kedua F2. Kita bisa menggunakan tabel. Kita buat tabelnya. Di sini individu yang pertama, misalnya yang ini jantan, yang ini betina. Ini gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Maka alel M besar dan M besar ini bergabung jadi M besar M besar. Yang ini M besar dan M kecil bergabung. Ingat, kalau berbeda besar dan kecil, yang besar ditaruh di depan. Ini M besar dan M kecil, dan yang ini M kecil M kecil M kecil M kecil ditaruh di sini. Nah, sehingga pertanyaan yang A pertama, yang pertama perbandingan genotip. Ada M besar M besar, ada M besar M kecil, ada M kecil M kecil. Kita hitung. Yang M besar M besar ada 1, yang M besar M kecil ada 2, yang M kecil ada 1. Jadi M besar berarti genotip homozigot dominan. Yang ini genotipnya heterozigot, berbeda. Yang kecil-kecil homozigot resesif. Lalu perbandingan fenotipnya merah dibanding putih. Yang merah berarti karena dominan, maka yang ada huruf besarnya ini merah, jadi ada 1,
ditambah 2 ada 3, sedangkan yang putih ada 1, jadi 3 banding 1. Kemudian yang B, jika dalam persilangan tersebut diperoleh tanaman sejumlah 120, berapa jumlah tanaman yang berbunga merah? Yang merah tadi berdasarkan perbandingan fenotip merah 3 banding putih 1, jadi 3/4 dikali jumlah yang diperoleh 120 sama dengan kita coret ini 1, ini 30, jadi 3 kali 30 ada 90 tanaman berbunga merah. Kita lanjut ke persilangan monohibrid intermediate. Contohnya, tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih, didapatkan F1 berbunga merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka A. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip F2-nya? B. Jika dalam persilangan tersebut diperoleh tanaman sejumlah 120, berapa jumlah tanaman yang berbunga merah? Jadi mirip dengan yang pertama tadi, dimana yang kedua ada sifat dominan tetapi tidak menutup secara penuh terhadap yang resesif, sehingga hasil persilangannya adalah gabungan di antara keduanya. Nah, sama dengan yang pertama tadi, namun di sini F1-nya adalah heterozigot M besar M kecil, tapi fenotipnya merah muda. Jadi kalau ada M besar M kecil maka merah muda. Kemudian dari keturunan F1 ini merah muda disilangkan dengan merah muda, maka diperoleh seperti ini. Diperoleh keturunan F1 dengan genotip sama, ada M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya ada merah dibanding merah muda dibanding putih. Sama dengan yang merah adalah yang M besar M besar. Ini merah ada 1. Yang merah muda yang M besar M kecil ada 2. Yang putih M kecil ada 1. Jadi terdapat 3 macam fenotip: merah, merah muda, putih, 1 banding 2 banding 1. Sekarang untuk soal yang B, jika dalam persilangan tersebut diperoleh tanaman sejumlah 120, berapa jumlah tanaman berbunga merah? Jadi tanaman yang berbunga merah jumlahnya ada 1 dari 4. 1 dari 4 dikali 120 sama dengan 30 tanaman berbunga merah. Selanjutnya kita akan belajar tentang persilangan hibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya adalah kacang berbatang tinggi biji bulat disilangkan dengan kacang berbatang pendek biji kisut. Tinggi dominan terhadap pendek, bulat dominan terhadap kisut. Bagaimana genotip dan fenotip F1-nya? Dan bagaimana genotip dan fenotip F2-nya? Di sini yang dimaksud adalah persilangan antara genotip yang homozigot ya. Kita akan selesaikan. Nah, perhatikan di sini tadi tinggi dominan terhadap pendek, maka kita tuliskan tinggi itu T besar sehingga pendeknya T kecil. Kemudian untuk bulat karena dominan kita tulis B besar, sedangkan kisut berarti kita tuliskan B kecil. Kita tuliskan B
P1 parental pertama, tinggi T besar tinggi bulat, T besar B besar B besar, ini tinggi bulat disilangkan dengan pendek kisut, T kecil B kecil. Ini fenotipnya pendek kisut. Nah, untuk bisa menyelesaikan persilangan ini kita harus mengetahui gametnya. Gametnya kita tuliskan separuh dari pasangan alel-alel ini. T besar akan berpasangan dengan B besar. Karena homozigot maka hanya satu gametnya, yang ini pun juga satu, T kecil dan B kecil, sehingga jika dua gamet ini bergabung maka akan membentuk T besar T kecil, B besar B kecil. Karena ada yang dominan maka sifatnya atau fenotipnya adalah tinggi bulat. Perhatikan, tinggi bulat yang atas dan bawah, yang membedakan adalah genotipnya, walaupun fenotipnya sama, ini heterozigot. Nah, ini hasil persilangan ini disebut F1. Nah, jadi genotip F1-nya adalah T besar T kecil, B besar B kecil, sedangkan fenotip F1-nya adalah tinggi bulat. Jika antara F1 ini disilangkan dengan sesamanya, bagaimana fenotip dan genotip keturunan yang kedua atau F2-nya? Nah, kita akan selesaikan. Kita tuliskan P2-nya adalah T besar T kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan T besar T kecil, B besar B kecil. Ini tinggi bulat disilangkan dengan tinggi bulat. Untuk menghasilkan, agar kita bisa menuliskan hasil keturunannya, maka kita tuliskan gametnya. Nah, lihat ini pasangan alel yang satu ini antara T besar dan T kecil ini akan mencari pasangan dari pasangan alel yang lain. Jadi T besar dengan B besar akan berpasangan, dan T besar dengan B kecil bisa berpasangan. T kecil dengan B besar bisa berpasangan, dan juga T kecil B kecil. Sehingga jumlah gametnya di sini ada 4. Karena sama, maka ini juga gametnya sama dengan individu yang pertama ini. Nah, ini itu akan bisa berpasangan nanti bergandengan dengan ini. Ini bisa sama ini bisa sama ini bisa sama ini. Jadi satu gamet bisa dengan 4 gamet itu. Karena jumlahnya ada 4, di sini 4, maka setiap satu berpasangan dengan 4, maka 1 itu 4 kali 4. Jadi nanti menghasilkan 16 pasangan. Untuk mempermudah memasangkan gamet ini dengan ini, maka kita bisa membuat diagram papan catur atau panet ya. Caranya adalah sebagai berikut. Buat tabel dimana untuk yang baris pertama diisi dengan gamet dari individu yang pertama. Di sini T besar B besar, T besar B kecil, yang ini T kecil B besar, ini T kecil B kecil. Ini yang mendatar. Lalu untuk yang menurun sama, jadi yang ini untuk individu yang kedua. Gitu ya. Ini
untuk individu yang pertama, ini untuk individu yang kedua. Kemudian antara gamet ini tuh dipasangkan. Ini T besar B besar dengan T besar B besar dipasangkan, digabungkan, hasilnya ditaruh di sini. T besar kita tuliskan, B besar B besar kita tuliskan. Nah, begitu. Demikian pula dengan yang ini, T besar B besar, B besar B kecil, T besar T kecil, B besar B besar, dan seterusnya sampai semuanya penuh. Nah, setelah penuh hasilnya seperti ini ya, ada 16 hasil pemasangan gamet-gamet tadi. Lalu kita coba beri nomor ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, kemudian berikutnya kita akan menentukan perbandingan fenotipnya. Dari 16 genotif ini yang sama kita tuliskan satu kali ya, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ada T besar B besar B besar, ada T besar B besar B kecil, ada T besar T kecil B besar T besar T kecil B besar B kecil. Lalu ada T besar B kecil T besar T kecil B kecil T kecil B besar B kecil B besar B kecil, dan T kecil B kecil B kecil. Jadi di sini semuanya ada 9 macam genotif. Nah, kita kelompokkan ke dalam 9 ini dari 16 ini. T besar B besar ada di nomor 1. Kemudian yang ini ada di nomor 3 dan nomor 9. Yang ini ada di ini ada di nomor 2 dan 5. Kemudian yang ini ada di nomor 3 dan 9. Kemudian yang ini ada di nomor 4, 7, 10, 13. Yang ini ada di nomor 6. Yang ini ada di nomor 8 dan 14. Yang ini ada di nomor 11. Yang ini ada di nomor 12 dan 15. Yang ini ada di nomor 16. Sehingga jumlahnya adalah, ini ada 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Inilah perbandingan genotifnya. Sekarang kita akan menentukan perbandingan fenotifnya. Yang ini T besar B besar T besar B kecil, T besar B kecil B besar B kecil, T besar T kecil B besar dan T besar T kecil B besar B kecil. Ini fenotipnya adalah tinggi bulat. Kemudian untuk yang T besar B kecil T besar T kecil B kecil, ini adalah tinggi kisot.
Kemudian untuk yang T kecil, B besar, T kecil, B besar, B kecil, berarti ini pendek bulat. Sedangkan yang kecil semuanya adalah pendek kisut. Nah, kita hitung jumlah perbandingannya sekarang. Tinggi bulat ini ada yang 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4, 9. Tinggi kisut 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2 untuk pendek bulat 3. Sedangkan yang pendek kisut ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya tinggi bulat banding tinggi kisut banding pendek bulat banding pendek kisut sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jumlah perbandingannya ada 16. Begitu ya. Untuk menentukan perbandingan fenotip, kita juga bisa menentukan dengan cara 2 sebagai berikut. T besar T kecil, B besar B kecil disilangkan dengan T besar T kecil, B besar B kecil. Nah, ini kan ada 2 tanda beda. Yang ini adalah tinggi atau pendek, yang ini adalah bentuk bijinya, bulat atau kisut gitu ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu untuk tanda beda yang pertama. Tanda beda yang pertama, T besar T kecil dengan T besar T kecil diselesaikan. Nah, dibuat tabelnya seperti ini, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil T kecil, hasilnya 1 banding 2 banding 1. Nah, untuk perbandingan fenotipnya ini adalah tinggi, ada 3 tinggi dan 1 pendek. Itu untuk tanda beda yang pertama. Kemudian untuk yang tanda beda yang kedua, kita juga selesaikan lagi. Menyelesaikan untuk tanda beda yang kedua, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Hasilnya caranya sama dengan yang tadi, diperoleh 3 bulat dan 1 kisut. Lalu kita bisa membuat diagram garpunya sebagai berikut. Tadi diperoleh 3 tinggi, 1 pendek, dan 3 bulat, 1 kisut. Kita ambil, mau menentukan tinggi bulat, maka 3 kali 3 tinggi bulat, jadi 9 tinggi bulat. Kemudian untuk yang berikutnya juga sama, 3 tinggi 1 kisut, maka hasilnya 3 tinggi kisut. Untuk yang ini 1 pendek 3 bulat, jadinya 3 pendek bulat. 1 kali 1 pendek kisut, jadi 1 pendek kisut, sehingga perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Demikian tadi contoh soal tentang pewarisan sifat. Silahkan simak lagi di video selanjutnya, yaitu membahas soal untuk persiapan ujian ASPD untuk kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.